Tiba-tiba Wahid berhenti. Wahid melihat kembali apa yang dilihat pada saat pertama kali Wahid datang ke gunung tersebut. Jadi si Wahid itu ternyata ngelihat lagi sosok ibu Parubayah dan bapak Parubayah yang dilihatnya. Kali ini mukanya mesem, tatapannya lebih horor. Wahid diem, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bergerak, sampai akhirnya temannya Wahid nyamperin, nepok pundaknya Wahid. Ternyata kedua makhluk tersebut belum menghilang dari tempatnya berdiri, dan lagi-lagi Wahid melihat kedua makhluk tersebut, yaitu ibu Parubayah dan bapak Parubayah. Kondisinya Wahid berhenti lagi, menghadap ke kedua makhluk tersebut. Tatapannya tidak terlalu sinis atau horor atau mistis, dan kedua makhluk tersebut mengucapkan terima kasih dan akhirnya menghilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Sang Pencipta. Amin. Thank you buat kalian semua yang udah subscribe dan like video sebelumnya. Selamat datang kembali di channel kali ini. Gue akan melanjutkan cerita tentang pengalaman pertama dari Wahid mendaki gunung dan pengalaman pertama Wahid ketemu hal mistis di gunung. Gimana kisah selengkapnya? Begini ceritanya. Akhirnya jam 9 malam, mereka semua kurang lebih 20 orang melanjutkan perjalanan untuk mendaki Gunung Karang dengan berjalan kaki. Dalam perjalanan ini, mereka semua tidak mengalami kejadian-kejadian pada saat menuju ke pos pendakian atau awal kedatangan mereka. Semua berjalan normal sampai akhirnya mereka sampai di pos 3, dan waktu pada saat itu kurang lebih setengah 12 malam. Isnen, Chopper, dan Mancung teringat dari pesan penjaga pos bahwa mereka harus beristirahat, tidak boleh melanjutkan perjalanan melewati dari jam 12 malam. Akhirnya Isnen, Mancung, dan Chopper menghubungi ke-7 orang panitia untuk memberhentikan perjalanan dan beristirahat. Karena kalau dilihat juga kondisinya ada beberapa peserta yang memang sudah lelah, dan daripada kondisinya makin buruk, kecapean, akhirnya mereka memutuskan untuk membuka tenda di pos 3. Setelah semuanya tenda sudah siap, kemudian mereka ada yang ngopi, ada yang masak mie gitu kan, bikin makanan untuk sebelum mereka tidur mereka makan. Nah, kondisinya mereka semua, hampir semua udah istirahat kecuali 4 orang. Itu saja Wahid, Isnen, Chopper, sama Mancung. Chopper sama Mancung lagi asik ngobrol sama Isnen, tiba-tiba Wahid mau ngomongin apa yang dilihat pada saat awal kedatangan. Ceritanya nih. Isnen langsung stop, udah Hit, jangan sekarang lu ceritain. Ini masih di sini, nanti aja kalau di rumah, atau kalau di sekolah, atau kalau lagi di base camp, kata Isnen. Oh iya bang, maaf bang. Akhirnya Wahid tidak jadi menceritakan apa yang ingin diceritakan kepada ketiga seniornya. Nggak lama, tiba-tiba kurang lebih setengah 1, salah satu temannya si Wahid, cewek, bangun. Minta temenin pipis pada saat itu. Nah, kebetulan di situ kan ada 3 senior Wahid nih. Si Chopper pertama kali mengajukan diri. Ayo gue temenin, kata Chopper. Mancung juga gitu kan. Si Isnen ikut-ikut. Tapi temennya Wahid nggak mau. Karena memang umurnya jaraknya jauh gitu kan pada saat itu. Dan temannya Wahid maunya sama Wahid. Nggak mau Hit, sama lu aja Hit yang nemenin Hit. Gue ngeri sama mereka, kata temannya Wahid nih. Nah, akhirnya mereka bertiga putus asa tuh. Ya udahlah, akhirnya Wahid yang nemenin kan. Nah, akhirnya si Isnen ngasih botol minum, tinggal setengah, yang 1 liter tinggal setengah, ngasih botol minum ke Wahid, Hit, buat bersih-bersih. Dan jangan lupa nanti
bekas buang hajatnya disiram pakai air. Kalau ada sisa disiram bekasnya. Kalau bisa sih sisain terus siram. Ya bang, siap. Jalanlah mereka agak jauh dari pos 3. Kemudian pas lagi jalan sambil ngobrol, tiba-tiba Wahid berhenti. Nah, temennya Wahid nih ngelihat ke arah Wahid, bingung. Kenapa sih Wahid berhenti? Dan ternyata Wahid melihat kembali apa yang dilihat pada saat pertama kali Wahid datang ke gunung tersebut. Jadi si Wahid itu ternyata ngelihat lagi sosok ibu Parubaya dan bapak Parubaya yang dilihatnya. Kali ini mukanya mesem. Mungkin karena tahu Wahid mau buang hajat kali ya temennya ya. Jadi mukanya tuh mesem, nggak ada senyum-senyumnya. Dan tatapannya lebih horor. Wahid diem. Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bergerak sampai akhirnya temannya Wahid nyamperin, nepok pundaknya Wahid. Ayo Hid, udah kebelet nih, kata temennya kan. Wahid akhirnya sadar dan kemudian cuma nundukin kepala ke kedua makhluk tersebut, akhirnya nemenin si temennya. Udah nemenin, temannya buang hajat, kemudian si Wahid mengingatkan, ngasih botol minumnya ke temennya, terus bilang sisain ya dihabisin, nanti bekas sisanya buat nyiram bekas buang hajat lu, ya Hid, gitu kan. Karena memang pas pada saat Isnen ngomong kayak gitu ke Wahid, si temannya Wahid juga dengar juga. Udah selesai dan bekas buang hajatnya disiram. Udah akhirnya Wahid kembali ke tenda bersama temannya. Nah ternyata pada saat jalan, kalau tadi mungkin temennya agak takut gitu kan, karena awal berangkat, tapi pas pulangnya kan temennya tahu nih, di sana di pos 3 tuh ada teman-temannya gitu, ada 3 seniornya, ada teman-temannya lagi pada di sana. Kalau sebelumnya kan mau buang hajat tuh agak takut, karena dia nggak tahu gitu loh, nggak ada yang nemenin. Nah, pas pada saat baliknya setelah buang hajat, ternyata kedua makhluk tersebut belum menghilang dari tempatnya berdiri, dan lagi-lagi Wahid melihat kedua makhluk tersebut, yaitu ibu Parubaya dan bapak Parubaya. Tapi kali ini lebih ramah dari sebelumnya. Entah ya, mungkin kayaknya buang hajatnya benar-benar disiram, dibersihin gitu, nggak ditinggalkan. Jadi kayak pas begitu balik Wahid ngelihat, Wahid terdiam lagi berhenti dan temennya ya udah lanjut sampai ke tenda. Tidak memperdulikan Wahid, karena mungkin kalau tadi karena dia takut jadi dia manggil Wahid, tapi kalau ini dia kayaknya berani karena banyak orang di pos 3, jadi dia meninggalkan Wahid sendirian. Di situ kondisinya Wahid berhenti lagi, menghadap ke kedua makhluk tersebut, karena kedua makhluk tersebut masih ngeliatin Wahid, tapi kali ini lebih ramah dari sebelumnya. Tatapannya tidak terlalu sinis atau horor atau mistis, tapi lebih sayu tatapannya, dan kemudian senyumannya tetap khas kedua makhluk tersebut, yaitu ramah dan mistis. Wahid ngerasa lega karena sebelumnya dia diperlihatkan dengan kondisi yang sangar lah, bisa dibilang sangar, tapi yang membuat dia ketakutan. Dan sekarang baliknya itu dia melihat kedua makhluk tersebut lebih ramah. Dan Wahid pun kembali memberikan senyuman ramahnya dengan sambil menundukkan kepala, dan kedua makhluk tersebut mengucapkan terima kasih dan akhirnya menghilang. Sambil bulu kuduk merinding, Wahid menghadap ketiga seniornya. Pas sudah menghadap, dia cuma bilang, ketiga seniornya di si Wahid, Isnen, Chopper, sama Mancung, dia cuma bilang, lagi bang, lagi, berapa kali? Kata si Isnen, 2 kali bang, pergi sama pulang, kata Wahid. Ya udah yuk istirahat. Akhirnya mereka semua istirahat, masuk ke dalam tenda, ya, karena mereka besok paginya itu akan melanjutkan perjalanan. Pagi tiba, mereka semua membereskan apa yang sudah mereka bongkar, mereka rapin kembali. Tak lupa ada yang buat sarapan, ada yang buat mie. Wahid pun buat kopi, terus kemudian ngerokok. Pada saat itu kondisinya Wahid udah ngerokok. Akhirnya semua selesai pagi-pagi, dan mereka jam 10 itu kurang lebih berangkat dari pos 3 menuju ke puncak.
Mereka sampai di puncak dengan selamat, sampai akhirnya setelah sampai puncak mereka beristirahat sebentar, ngopi, bikin mie dan lainnya. Kemudian si 3 seniornya itu, si Isnen sih khususnya, si Isnen menyamperin, kan di puncak Gunung Karang tuh ternyata ada petilasan gitu. Si Isnen itu nyamperin ke penjaga petilasan tersebut sambil ngobrol dan minta izin karena udah sampai puncak. Dan akhirnya jam 3 sore mereka turun sampai bawah itu di pos pendakian itu sekitar kurang lebih maghrib, dan mereka sholat maghrib terlebih dahulu sebelum akhirnya mereka pulang kembali ke titik awal kumpul mereka, yaitu di sekolahan si Wahid. Pada saat kondisi turun itu kebetulan tidak terjadi apa-apa karena memang mereka semua 20 orang ini bertingkah laku baik, tidak ada yang buat bicara kasar, buat aneh-aneh dan lain sebagainya. Akhirnya setelah sampai di titik kumpul sekolahnya mereka, Wahid dan kawan-kawan kembali ke rumahnya masing-masing untuk istirahat. Kemudian pada saat pulang dari sekolahnya, Wahid masih terus berpikir tentang kejadian yang dialami di Gunung Karang. Dia masih bertanya-tanya siapakah kedua makhluk tersebut yang menyambut dia sampai menemani dia saat melakukan pendakian ke Gunung Karang. Pikiran itu dibawa sampai akhirnya Wahid sampai ke rumahnya dan Wahid pun istirahat. Demikianlah cerita dari pengalaman pertama Wahid naik gunung dan pengalaman pertama Wahid ketemu hal mistis di gunung. Pesan yang dapat kita ambil dari ceritanya Wahid adalah tetap harus jaga etika, jangan panik, dan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Gua Lepi, Assalamualaikum.